Sebelumnya, setelah Lufan mendapatkan naga pertamanya, tak disangka-sangka naga hitamnya dapat berubah wujud ke bentuk manusia. Jadi kau bisa berubah ke wujud manusia ya? Tanya Lufan. Dengan imutnya, sang naga hanya mengangguk menjawab pertanyaan Lufan. Lalu Lufan langsung memeriksa statusnya di Vanel. Sesuai dugaan Lufan, setelah dia menjinakkan naga, semua skill akan terbuka. Terlihat di sana Lufan masih level 10, sedangkan naganya baru level 1. Terlihat juga Lufan mendapatkan skill teknik naga kembar yang dapat melatih makhluk naga. Skill cakar naga yang mampu merubah lengan menjadi cakar naga. Ada juga skill serangan gigi naga yang memobilisasi naga dan memberikan pukulan kuat. Dan yang terakhir ada skill inspirasi naga yang dapat menginspirasi pengguna dan naganya, yang mana 30% lebih tinggi di semua atribut dan kekuatan. Melihat itu, Lufan sangat senang karena mendapatkan skill-skill yang sangat hebat dan mantap. Menurutnya, terlepas dari keturunan naga hitam yang memiliki atribut 5 atau 6 kali lebih tinggi dari manusia normal, meski Lufan sendiri saja yang melakukannya, dia sudah dapat menghancurkan profesi tempur dengan level yang sama. Lalu Lufan memeriksa status naga hitamnya. Terlihat di sana kontrak naga hitam tingkat legenda level 1. Strength 342, Agility 267, Spirit 359, Stamina 373. Dan skill yang dipunya naga hitam ada serangan rahang yang dapat melesat ke depan dengan kecepatan tinggi lalu menggigit, menimbulkan kerusakan pendarahan pada target. Molten Flame yang terus-menerus memuntahkan api di depannya, memberikan kerusakan dan menyembuhkan diri sendiri pada saat bersamaan. Lalu ada garis keturunan naga hitam, mengurangi semua kerusakan sebesar 50%, kekebalan terhadap semua efek mitigasi, pemulihan diri meningkatkan hingga 500%. Dan yang terakhir Fakta Darah, menghubungkan darah dan rami, memberikan 10% atribut naga kepada Master Naga. Melihat itu, Lufan sangat dibuat terkejut karena naga muda dengan level 1 memiliki skill yang sangat hebat, bahkan memiliki hampir 400 poin atribut. Sudah jelas tidak bisa dicapai oleh manusia biasa, bahkan master manusia dengan perbedaan level 20 pun tidak mungkin bisa menandinginya. Itu, Fakta Darah adalah koneksi garis keturunan yang secara langsung menggandakan semua atributku. Tak heran aku jelas merasa lebih kuat setelah berhasil menjinakkannya, gumam Lufan dalam benaknya. Menurut Lufan lagi, bahkan profesi tersembunyi terkuat pun tidak akan memiliki kesempatan untuk menang di depan naga. Tanpa diragukan lagi, Dragon Tamer atau Master Naga adalah profesi tersembunyi terkuat. Lalu Lufan melihat naga hitamnya, walaupun sudah berubah bentuk menjadi manusia, tapi masih memiliki kebiasaan seperti naga. Nama apa ya yang cocok untuk memanggilnya? Pikir Lufan. Seekor naga hitam kecil dan lahir di malam sebelum fajar. Xiaoye, bagaimana kalau aku memanggilmu Xiaoye? Ujar Lufan. Sang naga hitam mendengar pun terlihat senang atas nama yang diberikan Lufan. Perburuan harta karun ini berbahaya, tapi sangat sepadan, pikir Lufan sambil mengelus kepala Xiaoye dan menanyakan apakah Xiaoye lapar. Dan langsung dijawab Xiaoye dengan huruf A dan W plus tanda seru. Lufan pun langsung bersiap untuk berburu beberapa monster liar untuk mengisi perut Xiaoye. Sedangkan dalam pikirannya bergumam, benar kita tidak bisa kembali sekarang. Dengan ujian yang akan menentukan apakah aku bisa masuk ke perguruan tinggi atau tidak. Karena begitu banyak murid yang akan fokus untuk keluar dan meningkatkan kemampuannya. Hadiah menjadi siswa terbaik di Provinsi Selatan dan kualifikasi untuk sekolah tertinggi di negara ini berada dalam jangkauanku. Meskipun begitu, aku tidak boleh santai. Baik level dan membiasakan diri dengan skill adalah tugas pertama. Xiaoye, ayo kita pergi ke kedalaman Rocky Mountain Plains, ujar Lufan dengan semangatnya. Saat di perjalanan, Lufan dan Xiaoye dihadang segerombolan monster. Flame Hyena level 12 dengan skill serangan taring yang dapat memberikan kerusakan pendarahan yang berkelanjutan pada target. Ada juga skill kerusakan yang menimbulkan pengurangan penyakit pada target. Kalau dapat mengalahkan Hyena ini mendapatkan XP 380 dan juga mendapatkan gigi taring serta 95 koin naga. Menurut Lufan, monster Hyena ini lebih tangguh dan berbahaya daripada rubah yang dia lawan waktu itu.
Tapi itu untuk aku yang sebelumnya. Meskipun aku sebelumnya menang melawan rubah level 10, aku juga menderita banyak luka. Namun sekarang untuk master naga terkuat dan naganya, Rocky Mountain Flame ini tidak ada bahaya sama sekali, ujar Lufan dalam pikirannya. Terlihat Xiaoye sudah sangat tidak sabar untuk berburu. Dengan tersenyum, Lufan langsung memerintahkan Xiaoye untuk berburu. Tanpa banyak pikir lagi, Xiaoye terbang, melesat dengan sangat cepatnya. Lalu Xiaoye dengan ancang-ancang langsung menggunakan skill Molten Flame dan langsung menyemburkan apinya, membuat gerombolan hyena langsung terbakar hangus, plus mendapatkan banyak XP. Seketika itu, Lufan naik level menjadi 11, sedangkan Xiaoye level 3. Pikir Lufan, ini sudah bagus, tetapi untuk naik level lebih cepat kita perlu berburu beberapa monster elit. Xiaoye, lupakan para minion hyena itu. Ada makhluk besar yang sudah lama menunggu kita, ungkap Lufan. Muncullah bos elit level 25, sang singa berkepala 3. Skill roar atau teriakannya dapat meningkatkan pertahanan diri dan serangan. Skill Stampede menimbulkan sejumlah besar kerusakan pada area target. Lalu skill Triple Beam Flame dapat menghasilkan efek ledakan 3 kali lipat untuk serangan jauh. Kalau dapat mengalahkan sang singa berkepala 3 akan mendapatkan XP 23.709 dan material atau item yang didapatkan gigi singa darah dan 1.300 koin naga. Lalu ada kulit singa darah 2.570 koin naga. Melihat keadaannya, pikir Lufan biasanya dibutuhkan satu regu pemburu monster untuk berani menyerang. Namun kali ini beda karena dia memiliki naga. Lufan segera meminta Xiaoye untuk bersiap. Tiba-tiba sang singa berkepala 3 menggunakan skill roar-nya, meraung dengan sangat keras. Membuat sang singa berkepala 3 meningkatkan pertahanan diri dan kekuatan serangan untuk jangka waktu yang tertentu. Lalu sang singa lanjut menggunakan skill Triple Flame, menghembuskan napas api dan mengumpulkannya menjadi bola api. Melihat itu, Lufan meminta Xiaoye menghentikan skillnya selama sang singa berkepala 3 mengisi napas apinya menjadi bola. Dengan segera api langsung menyelimuti tubuh Xiaoye. Sambil mengambil ancang-ancang, mereka berdua pun melompat. Rasakan ini lebih dulu, ujar Lufan. Xiaoye pun berubah ke bentuk naganya menggunakan serangan rahangnya dan memberikan kerusakan pendarahan terus-menerus kepada sang singa berkepala 3. Karena serangan rahang Xiaoye membuat skill Triple Flame sang singa berkepala 3 terganggu. Melihat ada kesempatan, Lufan langsung menyerang menggunakan serangan gigi naga. Boom! Hantaman keras mengenai sang singa berkepala 3 membuatnya langsung tumbang seketika. Seperti yang diharapkan dari Elite Monster, hanya membunuh satu bisa meningkatkan level sebanyak ini, ujar Lufan. Level Lufan pun naik menjadi 14, sedangkan naga hitamnya Xiaoye naik menjadi level 9. Tiba-tiba sistem memberitahukan bahwa pemicu sistem harta karun, peta harta karun hari ini telah berhasil didapatkan. Peta harta karun lainnya, aku ingin tahu apakah yang satu ini akan menjadi sesuatu yang eksklusif untuk Dragon Tamer, pikir Lufan. Lalu dengan semangatnya lagi, Lufan mengajak Xiaoye untuk berburu harta karun dan langsung disaut Xiaoye dengan semangat, gas kena bangke. Sementara itu, jauh di dalam Rocky Mountain Flame, di sana ada sebuah regu tengah mendiskusikan sesuatu. Paman Gi, apa kita sungguh ingin melewatkan kesempatan langka ini? Tanya gadis dengan tongkat yang sepertinya orang penting. Nona, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Dibutuhkan setidaknya 5 orang untuk membuka alam keberuntungan rahasia. Jadi kita tidak bisa membukanya kalau tidak cukup orang. Namun kusarankan agar Cai kembali ke kota Jianghai dan membawa orang lain, ungkap Paman Gi menjawab. Nama lengkap dari Paman Gi adalah Sun Gi, profesi tempur kelas prajurit atau warrior. Tidak bisa, bahkan dengan kecepatanku, aku butuh berhari-hari untuk bolak-balik, ujar Cai dengan profesi tempur penyusup. Alam keberuntungan rahasia diperbaharui secara acak, hadiahnya lebih tinggi dari replika normal. Tetapi hanya ada selama 24 jam. Sehari saja sudah terlambat, ungkap gadis dengan tongkat bernama Qin Qiu dengan profesi tempur tandadanya. Paman Gi pun menanggapi bahwa Nona Qin Qiu jangan khawatir. Dengan kekuatan Nona saat ini, begitu berhasil menembus 10 besar sekolah, alam rahasia pasti terbuka untuk Nona.
Mendengar itu, Qin Kyu hanya menghela napas dan tahu maksud Paman Gi yang berarti sayang sekali. Tiba-tiba, Paman Gi merasakan hawa keberadaan seseorang dan langsung berteriak, "Siapa?" "Tenanglah, aku cuma lewat," ujarnya yang ternyata Lu Fan. Melihat penampilan Lu Fan yang kotor, Paman Gi langsung mengungkapkan bahwa tempat ini bukan tempat untuk berburu material. Tapi Qin Kyu langsung berinisiatif mengambil pembicaraan. "Halo, kami semua berasal dari keluarga Qin di kota Jinghai. Aku Qin Kyu, meski ini agak dadakan, tapi bolehkah aku meminta? Apakah kau bisa bergabung dengan kami dalam tim untuk saat ini? Tentu kau tidak harus melakukan apa-apa, cukup bergabunglah dengan kami untuk pergi ke alam keberuntungan rahasia. Lalu kami akan memberimu 100.000 koin naga," ujar Qin Kyu meminta dengan sopan. Mendengar itu, Lu Fan pun berpikir, alam keberuntungan rahasia? Bagi keluarga Qin, keluarga terkaya di kota Jinghai, mau pergi ke alam keberuntungan rahasia, sudah jelas hadiah akhirnya pasti sangat langka. 100.000 koin naga ya, ucap Lu Fan. Qin Kyu pun membenarkannya dan menjelaskan bahwa Lu Fan cuma membantu mereka meningkatkan jumlah orang yang dibutuhkan untuk masuk ke alam keberuntungan rahasia. Dan Lu Fan bisa memperoleh 100.000 koin naga tanpa perlu melakukan apapun. Kekayaan seperti itu tidak bisa kau dapatkan begitu saja. Cepat buruan ikut kami, ujar Paman Gi kepada Lu Fan. Karena jumlah orang yang sudah mencukupi, gerbang ke alam keberuntungan rahasia mulai bisa dimasuki. Lu Fan pun mengungkapkan bahwa sebenarnya dia kurang tertarik dengan uang, tetapi menurut Lu Fan dia bisa bekerja sama dan mengikuti aturan. Mendengar penuturannya Lu Fan, mereka semua sedikit terkejut. "Maksudmu kau ingin membagi hadiah dari alam keberuntungan rahasia dengan unjuk kekuatan kan?" tanya Chai-Er memastikan. "Tepat sekali," jawab Lu Fan. Qin Kyu pun berpikir level rata-rata kami sekitar 20, sementara dia terlihat lebih lemah dari kami semua. Apa dia begitu percaya diri atau dia hanya pria sombong? Karena kau ingin bekerja sama, maka kita akan bekerja sama sebagai tim. Sebagai tanda ketulusan, 100.000 koin naga yang kita janjikan sebelumnya akan tetap dihitung, ujar Qin Kyu. Tanpa pikir panjang lagi, Lu Fan langsung menyetujuinya. Lalu Qin Kyu pun mengajak semuanya segera pergi menuju alam keberuntungan rahasia. Membongkar identitas Xiaoye di hadapan orang asing di alam liar hanya akan membawa masalah. Kalau begitu, aku akan meminta maaf pada Xiaoye karena telah menunda memanggilnya hingga aku mendapatkan hadiah alam rahasia, gumam Lu Fan dalam pikirannya. Setelah itu, mereka semua pun memasuki alam keberuntungan rahasia, desa pekuburan level 20, tingkat kesulitan sulit, syarat pelayan 5 atau lebih. Menurut Qin Kyu, desa perkuburan ini sangat sunyi, yang terdengar hanya suara mereka saja. Chai-Er pun menambahkan bahwa udaranya terasa pekat dan juga tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam kabut. Lalu Paman Gi bertanya kepada Lu Fan apakah Lu Fan tidak membawa apapun seperti alat atau senjata. Mendengar itu, Lu Fan langsung mengeluarkan senjatanya berupa pedang dragon berkualitas epik. Syarat menggunakan harus level 10. Pedang dragon Lu Fan dapat memberikan kekuatan naga pada penggunanya, serta meningkatkan kekuatan dan stamina. Menurut Lu Fan, peta harta karun tingkat tinggi yang kebetulan dipicu setelah mengalahkan singa berkepala 3 memberinya kesempatan untuk mengganti pedang pemulanya. Melihat itu, Paman Gi langsung berkomentar, "Nak, senjatamu bukan senjata biasa. Sebelumnya kukira kau pemburu material. Dengan usiamu, apakah kau seorang murid yang baru pindah? Kenapa kau peduli padanya? Kita hanya bekerja sama. Tapi kalau dia mencoba sesuatu, akan kuhabisi dia dengan segera," ungkap Chai-Er mengancam kalau Lu Fan macam-macam. Tiba-tiba muncul tangan dari bawah tanah. Ternyata itu sekumpulan para zombie dengan level 15. Dikatakan setiap serangan zombie akan menginfeksi target dengan racun zombie. Jika target kehilangan nyawa dan mati di bawah pengaruh racun zombie, maka akan menjadi zombie. Jika dapat mengalahkan zombie, mendapatkan XP 620 poin, serta mendapatkan material kantong racun zombie dan 256 koin naga. "Paman Gi, hati-hati," ujar Xiao Jia dengan profesi tempur kelas kesatria level 20. "Serang!" lanjutnya sambil menggunakan perisainya menghantam para zombie. "Kerja bagus Xiao Jia," ujar Paman Gi sambil menyerang menebas para zombie. Begitu juga dengan Chai-Er menyerang para zombie dengan pistol panahnya. Melihat kerjasama mereka, menurut Lu Fan, tim ini terorganisir dengan baik, terutama Sun Ge, seorang warrior atau prajurit level 28 yang sedang bersiap-siap untuk mengganti profesi. Lalu Qin Kyu merapal sebuah mantra, "Hujan bintang cahaya suci," teriak Qin Kyu. Cahaya keemasan pun mulai menghujani tim Qin Kyu.
Dikatakan hujan bintang cahaya suci mengumpulkan energi dan mengirimkan hujan cahaya bintang, menyebabkan damage suci pada target musuh yang berada dalam jangkauan dan menghasilkan penyembuhan dalam jumlah yang sama pada party atau tim. Itu fitur dari profesiku, profesi tersembunyiku kelas penyihir cahaya suci. Aku bisa melakukan serangan dan penyembuhan. Memang saat ini serangannya tidak sekuat penyihir dan penyembuhannya tidak sebagus pendeta, ungkap Kinkyu. Kita pun akhirnya mengetahui profesi Kinkyu adalah profesi tempur tersembunyi kelas penyihir cahaya suci dengan level 13. Begitu ya, ujar Lupin yang melihat, sedangkan dalam pikirannya berujar profesi tersembunyi lainnya. Namun damage holy-nya sangat efektif melawan zombie. Tiba-tiba sebuah guncangan terasa. Lufan pun menduga bahwa ada monster elit yang akan muncul. Dan benar saja sebuah tangan kemerahan muncul. Sekelompok Bloodwalker dengan level 20 menampakkan dirinya. Bloodwalker ini saat menyerang target dan menggigitnya dapat menyembuhkan dirinya sendiri saat memberikan kerusakan pada target. Dan juga dapat menggunakan racun bahkan saat dalam mode mengamuk, meningkatkan kekuatan dan kelincahan sebesar 40%. Melihat ada monster elit muncul, Paman Gi dan Xiao Jia siap untuk menyerang dan meminta Chai-Er untuk melindungi Nona Kinkyu dan Lufan. Paman Gi mulai melompat lalu menebas Bloodwalker dengan skill tebasan bulan purnamanya. Sedangkan Xiao Jia menusuk Bloodwalker dengan pedangnya. Namun dia sadar bahwa pedangnya tidak bisa ditarik. Pedangnya pun mulai terhisap. Lalu Xiao Jia malah terkena racun dari Bloodwalker. Melihat itu, Paman Gi bergumam dalam pikirannya, itu adalah racun. Kita membutuhkan sihir luminous dari seorang pendeta untuk menghilangkannya. Sebagai penyihir cahaya suci, Nona Kinkyu tidak bisa menolongnya. Xiao Jia pun sangat panik dan berteriak meminta tolong kepada Paman Gi. Paman Gi lalu meminta Xiao Jia untuk melepaskan senjatanya dan melesat ke arahnya lalu mendorong Xiao Jia menjauh dari Bloodwalker. Chai-Er, tolong aku melawan zombie di barisan depan, pinta Paman Gi. Tidak perlu menyusahkannya, biar aku yang melakukannya, ujar Lufan mulai bergerak maju. Tiba-tiba Bloodwalker menyerang Lufan dari samping. Melihat itu, Paman Gi ingin menyelamatkan Lufan. Namun Lufan dengan tatapan tajamnya melirik dan menebas Bloodwalker itu dengan satset-satsetnya. Melihat aksi Lufan, timnya Kinkyu pun terkagum-kagum. Begitu juga dengan Nona Kinkyu. Jangan mundur, kita harus terus bergerak maju, ujar Lufan yang sudah menghabisi Bloodwalker. Paman Gi pun tak menyangka dan bertanya-tanya seberapa tinggi level Lufan sebenarnya, karena Paman Gi tak percaya seorang siswa pindahan memiliki serangan setinggi itu. Sementara Kinkyu mencoba menyembuhkan Xiao Jia yang terkena racun. Aku siswa level 14 dan aku tidak perlu berbohong kepadamu tentang hal itu. Aku datang ke daratan batu untuk latihan ujian besar, ungkap Lufan. Latihan ujian besar? Jadi kamu adalah murid dari angkatan yang sama denganku ya, ujar Kinkyu. Sedangkan dalam benaknya bergumam, siswa dengan level 14 kenapa memiliki kekuatan serangan lebih tinggi dari Paman Gi yang level 28? Tiba-tiba muncul lagi Bloodwalker dan kali ini ingin menyergap Kinkyu. Dengan sigap Chai-Er melindungi Nona Kinkyu. Tapi sayang Lufan lebih sigap dan melesat dengan sangat cepat dan menusuknya. Level monster di desa hanya akan semakin tinggi. Aku akan mengisi kekosongan di barisan depan. Apakah semuanya baik-baik saja dengan itu? Tanya Lufan. Mendengar pertanyaan itu, timnya Kinkyu hanya diam dan hanya menduga apakah Lufan ini orang yang baru-baru ini dikabarkan di kota Jianghai. Lalu Kinkyu menjawab, kalau begitu aku akan mengandalkanmu teman sekelas. Kamu dan Paman Gi memimpin tim di depan. Aku akan menjaga Xiao Jia dan Chai-Er akan melindungi bagian belakang. Panggil saja aku Lufan. Ayo kita masuk lebih dalam, ujar Lufan sambil berjalan dengan santainya. Mendengar laman Lufan, Kinkyu pun sadar bahwa Lufan ini adalah orang yang baru-baru ini dikabarkan muncul dengan profesi tempur tersembunyi Dragon Tamer. Karena sudah melihat kekuatan Lufan, Kinkyu pun menduga kalau dia benar-benar Lufan yang dibicarakan banyak orang, sudah dapat dipastikan seorang Dragon Tamer bukanlah profesi terlemah. Setelah itu, mereka semua pun sudah berada di alam mistik pusat desa. Apakah yang akan terjadi kepada mereka semua?